Indonesia, sebuah bangsa besar yang lahir dari sejarah, keringat dan darah para pejuang. Di antara ratusan juta rakyatnya, hanya beberapa nama saja yang kemudian tercatat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan di antara nama-nama itu, hanya 3 sosok berdiri paling kokoh dalam perjalanan sejarah kita: Soekarno, Soeharto, dan Joko Widodo. 3 zaman, 3 karakter, 3 pengaruh yang membentuk wajah Indonesia hari ini. Pertanyaannya, siapa yang paling berpengaruh? Mari kita telusuri. Tidak ada cerita Indonesia tanpa menyebut nama Insinyur Soekarno. Ia bukan hanya proklamator, ia adalah arsitek identitas bangsa. Saat negeri ini bahkan belum punya bentuk, Soekarnolah yang memberi kita spirit kebangsaan, yakni Pancasila, anti penjajahan, dan kebanggaan nasional. Proyek-proyek mercusuarnya seperti Monas, Gelora Bung Karno, dan Hotel Indonesia bukanlah sekedar bangunan, tetapi pernyataan bahwa Indonesia hadir sebagai bangsa besar. Namun masa pemerintahannya penuh badai, inflasi meroket, konflik politik mengeras, pergolakan daerah memanas. Soekarno adalah api yang menerangi, tapi pada akhirnya api itu juga yang membakar dirinya sendiri. Masuklah Soeharto, jenderal yang tidak banyak bicara, tapi bergerak dengan tenang dan pasti. Jika Soekarno adalah api, Soeharto adalah batu karang, dingin, stabil, dan tidak mudah digoyahkan. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia memasuki era pembangunan besar-besaran seperti revolusi hijau, jalan, irigasi, pabrik, dan investor masuk. Stabilitas menjadi mantra utama, dan ekonomi tumbuh seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Namun stabilitas itu punya harga. Kritik dibungkam, demokrasi dipersempit, dan ketika krisis 97 dan 98 datang, rezim yang tampak kokoh runtuh di tengah gelombang kemarahan rakyat. Namun warisan Soeharto tidak berhenti di situ. Momen bersejarah terjadi pada 10 November 25 ketika Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto melalui keputusan Presiden nomor 116 tahun 25. Langkah ini dipuji sekaligus mengundang perdebatan. Warisan Soeharto seperti dirinya tetap tegas dan tetap kontroversial. Dunia berubah, zaman digital, persaingan global, dan harapan rakyat yang makin tinggi. Dan disinilah muncul Joko Widodo, anak tukang kayu yang meniti jalan dari Solo ke Jakarta, lalu ke istana. Jokowi bukan Soekarno yang penuh ideologi, bukan pula Soeharto yang penuh kendali kekuasaan. Ia datang dengan satu hal sederhana: eksekusi kerja nyata. Di bawahnya, Indonesia menyaksikan pembangunan infrastruktur terbesar sejak kemerdekaan. Lebih dari 2.000 km jalan tol, ratusan bendungan, MRT dan LRT, hilirisasi industri, dan proyek ibu kota Nusantara. Namun pembangunan cepat juga mengundang kritik, seperti isu demokrasi, oligarki, hingga kebijakan kontroversial. Tetapi satu hal pasti, jejak fisik Jokowi akan berdiri puluhan tahun setelah masa jabatannya berakhir. 3 presiden, 3 gaya, dan 3 warisan yang berbeda. Soekarno membangun jiwa bangsa, Soeharto membangun kerangka ekonomi,
dan Jokowi membangun percepatan menuju Indonesia modern. Tanpa Soekarno, tidak ada identitas. Tanpa Soeharto, tidak ada fondasi ekonomi. Dan tanpa Jokowi, tidak ada lompatan pembangunan. Mereka bukan pesaing, mereka adalah pilar rumah besar Indonesia. Lalu, siapa yang paling berpengaruh? Jawabannya tergantung Anda. Generasi kemerdekaan melihat Soekarno sebagai nyala semangat. Generasi pembangunan melihat Soeharto sebagai tiang stabilitas. Generasi milenial dan Gen Z melihat Jokowi sebagai wajah Indonesia modern. Namun dari kacamata sejarah panjang, ketiganya bukan tiga nama yang bersaing. Mereka adalah tiga batu penjuru yang menyusun rumah besar bernama Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Silakan tulis siapa presiden Indonesia yang paling berpengaruh menurut pendapat Anda. Sampai jumpa.